Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2. Temanya yang kedua, subtema kedua, pembelajarannya yang keempat. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Nah di sini ada Benny, kemudian ada Dayu dan Siti ya. Nah mereka sedang bercakap-cakap. Nah kata Benny, teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Nah kata Dayu, bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Nah kata Siti, wah itu ide yang bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah jadi mereka sedang merencanakan sesuatu ya. Nah apa isi teks percakapan di atas? Nah, kira-kira apa isi teks percakapan di atas? Iya, betul ya. Jadi mereka sedang merencanakan untuk penampilan pada acara pentas seni, ya. Nah, mereka akan menampilkan tarian daerah. Kemudian mau berlatih di rumah Dayu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Nah, kira-kira apa pendapat kamu tentang isi teks percakapan itu? Nah, misalkan kalau menurut kakak, Benny, Dayu, dan Siti ini merencanakan dengan sangat bagus ya. Jadi mereka merencanakan tentang penampilannya apa, kemudian juga mereka merencanakan tentang cara untuk melatih tarian tersebut ya. Itu sangat bagus sekali. Nah, ada lagi pertanyaannya nih. Buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Nah, sekarang kita akan mencoba buat pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat ya, yang sesuai dengan teks ini apa? Iya, pintar ya. Nah, pertanyaan yang tepat, kalau menurut kakak yaitu, jenis tarian apa yang cocok ditampilkan pada pentas seni di sekolah kita? Nah, seperti itu ya. Nah, nanti coba kamu buat pertanyaan kamu sendiri ya. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah di sini ada teks. Nah sekarang kita akan membacanya terlebih dahulu. Nah kakak bantu membacakan. Judulnya Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, menurut teks tadi yang kita baca, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Iya, pintar ya. Jadi Benny dan teman-teman ini berlatih tari di rumah Dayu. Nah, seperti itu. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kamu kerjakan secara mandiri ya. Oke ya, sip ya. Nah, ini adalah contoh tarinya ya. Nah, jadi kakak Dayu memimpin di depan. Nah, di sini Lani mencoba untuk melakukan tarian tersebut. Jadi pertama adalah kakinya ini direnggangkan, kemudian kaki yang kiri maju ke depan, tangannya diangkat ke samping kedua-duanya. Nah, setelah itu kaki kanan dilangkahkan lagi ke depan. Nah, seperti ini. Sambil tangannya tetap ya ke arah samping. Nah, seperti ini ya. Sip ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca teks kembali. Ini judulnya adalah Benda Gas.
Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon ini berisi udara. Udara merupakan benda gas. Nah, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah pesawat kertas. Nah, pesawat kertas kenapa dia bisa terbang? Karena dia terbawa oleh angin. Nah, angin ini termasuk kepada benda gas atau udara. Jadi walaupun tidak terlihat, sebetulnya benda gas itu ada ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, tuliskan kembali isi teks yang kamu baca pada kolom berikut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan kembali ya isi teks yang tadi, tetapi rangkumannya saja. Misalkan kakak coba bantu ya. Misalkan 1. Nah, volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, seperti ini. Nah, nanti coba kamu cari lagi ya yang lainnya, isi teks yang tadi kita sudah baca. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, contoh misalkan nomor 1. Nah, nomor 1 ini es batu ya. Nah, berarti benda gas atau bukan? Bukan ya, ini termasuk benda padat, maka kita berikan tanda silang. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini adalah balon yang ditiup ya. Nah, di dalam balon ini terdapat gas. Nah, berarti ini betul ya, maka kita beri tanda checklist. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk yang lainnya kamu kerjakan secara mandiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel perkalian. Nah, cara menggunakan tabel perkalian ini sangat mudah ya. Misalkan di sini kita ingin mengalihkan antara bilangan 2 misalkan dengan bilangan 7. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, kita lihat nih di tengahnya antara 2 dengan 7 yang mana? Iya, benar ya, 14. Nah, maka hasil perkalian dari 2 dengan 7 berarti 14. Mudah ya menggunakannya ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Misalkan kita mau mengalihkan antara 6 dengan 3. Nah, berarti berapa? Coba dilihat ya persinggungan antara 6 dan 3 apa? Ya, benar ya, 18. Nah, seperti ini. Udah ya menggunakannya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi tabel perkalian ini karena di sini ada yang di beberapa ditutupi ya. Contohnya yang ini nih, ada tanda cangkir. Nah, kira-kira isinya apa ya sebetulnya? Nah, kita hapus dulu tanda cangkirnya. Nah, 0 ya. Karena ini antara 6 dengan 0 ya. Berarti 6 dikali 0 kan. Kalau 0 itu kan tidak ada. Berarti 6 dikali tidak ada ya. Berarti tidak ada 6-nya ya. Nah, misalkan contoh yang lain. Nah, topi. Nah, sekarang kita isi yang topi nih. Berarti topi itu 1 dikali 4 ya. Atau 4 dikali 1. Nah, kita hapus dulu. Nah, berapa isinya ya? Nah, satunya ada 4 atau 4-nya ada 1. Ya, berarti tetap ya 4. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sekarang kita mau ngisi yang pensil ini. Ini adalah perkalian 4 dikali 2 atau 2 dikali 4. Nah, kita coba hapus dulu. Nah, 4-nya ada 2. Nah, berapa 4-nya ada 2? Berarti 4 ditambah 4 kan? Berarti 8. Nah, seperti ini. Udah ya menggunakan tabel perkalian ya. Oke, sip, kita lanjutkan.
Nah, coba isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengisi tabel perkalian. Nah, coba diperhatikan nih, 16 kan? Di sini 16 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 16? Maka kita coba cari di tabel perkalian. Nah, di sini 2 kan? Nah, cari yang 16 yang mana? Nah, di sana kan ada 16 kan? Nah, persinggungannya ke mana? Iya, pintar ya, ke 8. Nah, berarti kita tinggal isikan 16 ini yaitu 8. Nah, seperti ini. Nah, sekarang 4. Nah, cari yang 16-nya. Di baris yang 4 itu. Nah, berarti 4 lagi kan? Nah, ini 16. Nah, kita tuliskan di sini 4 berarti. Kemudian kosong dengan kosong nih. Nah, berarti kita cari sekarang. Yang 16 di sini yang mana? Nah, di sini ada 16 ya. Berarti bisa juga 8 kali 2 atau 2 kali 8 ya. Berarti 8. Nah, dengan 2. Maka kita isikan 8 dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang 16. Nah, berarti kalau 16 mudah ya. Karena 16 dikali 1 atau 16-nya ada 1 kan berarti 16. Berarti tinggal tulis saja 1 di sini. Mudah ya? Gampang ya? Nah, yang lain-lainnya silahkan nanti kamu kerjakan ya secara mandiri. Oke, sip ya, bisa ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.